Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya dalam pembelajaran fisika. Semoga sehat walafiat. Amin. Minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi antara dua buah gaya, baik itu antara positif dengan positif maupun negatif dengan negatif. Gaya interaksinya tersebut dinamakan gaya Coulomb. Berarti gaya Coulomb itu bisa berupa gaya tolak-menolak, bisa juga berupa gaya tarik-menarik. Sekarang kita lihat gaya Coulomb pada tiga muatan segaris. Ini ada tiga muatan, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Jarak antara Q1 dan Q2 adalah R1, 2, kemudian 1 dan 3 adalah R1, 3. Antara Q2 dan Q3 tentunya R2, 3. Berdasarkan gambar di atas, besar gaya Coulomb yang bekerja pada masing-masing muatan adalah berapa besar. Berarti akan kita lihat berapa yang bekerja pada Q1, pada Q2, dan pada Q3. Sekarang kita lihat yang pertama, yaitu gaya Coulomb pada muatan pertama. Muatan pertama adalah Q1. Nah, diperhatikan Q1 muatannya positif, Q2 muatannya negatif. Berarti antara Q1 dan Q2 itu terjadi gaya tarik menarik, sehingga gaya dari Q1 arahnya menuju ke Q2 seperti ini. Ini yang merah berarti F1, 2. Artinya gaya antara muatan 1 dan muatan kedua. Kemudian muatan pertama dengan muatan ketiga. Muatan ketiga juga negatif. Berarti terjadi gaya tarik menarik. Sehingga kita gambar dari Q1 menuju ke Q3. Ini menuju. Berarti besarnya adalah F antara muatan 1 dan muatan ketiga. Nah, di sini kita hanya memusatkan pada muatan yang dicari supaya kita tidak bingung mana gaya yang kita ambil. Nah, besar gaya Coulomb pada muatan pertama, kita perhatikan bahwa F12 ke kanan dan F13 juga ke kanan, berarti searah. Kita sepakat arah ke kanan adalah arah positif. Sehingga F1 atau gaya Coulomb yang bekerja pada muatan pertama, besarnya adalah F12 ditambah F13. Di mana F12 yaitu K antara muatan 1 atau Q1 dan muatan kedua per jarak kuadrat antara muatan 1 dan muatan kedua. Kemudian untuk F13 yaitu K muatan pertama dan muatan ketiga per kuadrat jarak muatan pertama dan muatan ketiga. Besar gaya Coulomb pada muatan kedua, ya kita lihat bahwa antara Q2 dan Q1 itu berlainan jenis muatannya, sehingga arah gayanya adalah tarik menarik. Kita pusatkan gambar pada muatan kedua, maka arah dari Q2 adalah menuju Q1. Ini kita gambar dari Q2 menuju Q1. Berarti ini adalah F2 antara 2 dan muatan 1. Kemudian antara muatan kedua dan muatan ketiga, ini jenis muatannya sama. Kalau sama berarti terjadi gaya tolak menolak. Maka Q2 menolak Q3. Kalau menolak berarti bukan mendekati tapi menjauh. Ini menjauhi, maka arahnya ke Q1. Jadi menjauhi yaitu F2, 3. Sehingga
besar gaya kolom pada muatan kedua adalah F2 sama dengan min, karena arahnya ke kiri semua, min F21 min F23. Min F21 yaitu min K antara ini perkalian antara muatan kedua dan muatan pertama dibagi kuadrat jarak muatan kedua dengan muatan pertama. Kemudian untuk F23-nya yaitu K antara muatan kedua dan muatan ketiga dikali per kuadrat jarak antara muatan kedua dan muatan ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu gaya kolom pada muatan ketiga. Gaya kolom pada muatan ketiga berarti yang kita fokuskan gambarnya di sini adalah pada muatan ketiga. Nah, kita lihat muatan ketiga dipengaruhi oleh muatan pertama dan muatan kedua. Nah, antara muatan ketiga dan muatan pertama ini muatannya berbeda jenisnya. Berarti antara Q3 dan Q1 tolak antara Q3 dan Q1 terjadi gaya tarik menarik. Maka kita tarik garis dari Q3 ini menuju Q1, besarnya yaitu F31. Kemudian antara Q3 dan Q2 ini berlainan jenis. Ini berlainan jenisnya tadi dengan Q1. Kalau dengan Q2 jenis muatannya sama. Berarti gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Maka kita tarik garis dari Q3 menjauhi Q2. Karena menolak berarti menjauhi. Seperti ini. Maka F32 arahnya ke kanan. Sehingga besar gaya kolom pada muatan ketiga yaitu F3 sama dengan yang ke kanan adalah F32 berarti positif, yang ke kiri F31 berarti negatif. Besarnya F32 yaitu K antara muatan ketiga dan kedua dibagi kuadrat jarak antara muatan ketiga dan kedua. Untuk kemudian keterangannya F sama dengan gaya kolom dalam satuan Newton, kemudian Q muatan partikel dalam satuan kolom, R jarak antara kedua muatan dalam satuan M, kemudian E0 adalah permitivitas ruang hampa yaitu besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton. Kemudian K konstanta kolom yaitu besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat.